Ini saya akan mengajak semeton untuk angkil ke sebuah pura yang lokasinya berada di desa terpencil dengan suasana alam yang tenang dan indah. Nah, sebelum menuju pura yang dimaksud, biasanya pemedak akan tangkil lebih dahulu di Pura Ulun Danu Batur yang bertindak sebagai pemelihara dan keharmonisan Pulau Bali. Lalu dilanjutkan ke Pura Puncak Penulisan. Nah, pura ini yang kita tuju unik karena sejarahnya yang menceritakan tentang kisah Sri Aji Jayapangus yang menikahi wanita Cina dengan keyakinan yang berbeda. Wanita tersebut bernama Kang Chingwe. Terletak di daerah pegunungan Desa Pinggan, Kintamani di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut dengan latar belakang Gunung Batur dan Gunung Penulisan. Di sekelilingnya terbentang perbukitan yang melingkari kawah Gunung Batur. Udaranya yang sejuk membuat perjalanan terasa nyaman. Desa Pinggan bertetangga dengan beberapa desa yang namanya mirip dengan Tionghoa, yakni Desa Songan dan Desa Lampu. Ada yang unik, bocah-bocah di Desa Pinggan bertipikal muka bulat, mata sipit seperti keturunan Tionghoa, namun berkulit coklat sawo matang. Nah, ini dikarenakan berkaitan erat dengan sejarah pura yang kita tuju, yaitu Pura Dalam Balingkang. Oke, satu hari ini kita nangkil di Pura Dalam Balingkang. Nah, ini bersama tim JMW. Nah, ini pertama kali saya matur ring Pura Dalam Balingkang. Kita akan melihat bagaimana bentuk akulturasi masyarakat Tionghoa di Bali yang kuat di Pura Dalam Balingkang menurut beberapa prasasti yang menyebut jika pada abad ke-12 pendatang Tiongkok masuk ke Bali melalui Buleleng atau Singaraja, Teja Kula. Mereka kemudian mengarah ke selatan yakni ke Gunung Penulisan hingga sampai Cuacanya dingin. Jadi bagi motor yang nangkil sini harus siap-siap pakai jaket. Sekarang kita sudah sampai di Pura Dalam Balingkang. Nah, ini di sini luas banget. Lalu mereka tinggal di beberapa desa Bali kuno yang disebut Songan dan Pinggan. Di wilayah Pinggan itulah dibangun Pura Dalam Balingkang yang bersejarah sebagai simbol akulturasi Tionghoa di Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana, dan bangunan istana tentu memiliki sebuah benteng yang memagarinya. Memiliki fungsi penting untuk menjaga keberadaannya dari serangan musuh, termasuk tembok alam perbukitan yang melingkari, yakni Gunung Batur, terlihat indah dan mempesona. Dalam konteks nama yaitu Pura Dalam Balingkang. Dalam berasal dari kata nama keraton yaitu Kuta Dalam, sedangkan Balingkang berasal dari kata Bali dan Ingkang dihubungkan dengan pernikahan Raja Jayapangus dengan putri Cina bernama Kang Chingwe. Digabungkan menjadi Bali Ingkang yang kemudian bernama Balingkang. Beberapa peninggalan yang menurut kepercayaan masyarakat setempat dikaitkan dengan tokoh Raja Jayapangus dan istrinya, yaitu yang merupakan putri Cina, yaitu Meru Tumpang 11 yang dipergunakan untuk memuja Raja Jayapangus, dan peninggalan Ratu Ayu Mas Subandar untuk memuja istrinya seorang putri Cina yang bernama
Balingkang Jingwi yang memiliki ornamen dan beberapa interiornya berciri Tionghoa seperti dominasi warna merah dan kuning yang merupakan warna khas kelenteng atau wihara, di mana terdapat batu alam yang berbentuk seperti alat kelamin perempuan yang diperkirakan batu tersebut adalah yoni sebagai tempat pemujaan warga keturunan Cina dan umat Hindu pada umumnya untuk memuliakan atau memuja permaisuri kedua Sri Haji Jayapangus, yaitu Sri Mahadewi Sang Kaje Cina atau Kang Cewe yang berasal dari Cina. Struktur Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar berbentuk gedong memiliki 3 bagian, yaitu bagian dasar, bagian badan, bagian atas atau atap. Pemuja Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar yaitu desa-desa yang menjadi anggota Banua Kancasata, desa Penyucuk, warga keturunan Cina dan umat Hindu pada umumnya. Piadalan pada Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar bersamaan dengan piadalan di Pura Dalam Balingkang yaitu Purnama Kelima yang secara langsung dipimpin oleh pemangku pemucuk di Pura Dalam Balingkang. Mantra yang digunakan pada Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar disebut istilah puja sana. Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar di Pura Dalam Balingkang mempunyai fungsi religi yaitu meningkatkan serada dan bakti, fungsi sosial yaitu dapat meningkatkan persatuan serta terjalinnya hubungan yang harmonis, fungsi akulturasi yaitu kebudayaan baru dalam bentuk bangunan, sarana upacara dan seni tari, fungsi kerukunan yang meningkatkan kerukunan umat beragama Hindu dengan umat yang beragama Buddha, dan fungsi ekonomi sebagai tempat bagi untuk memohon kelancaran dalam setiap usaha yang dimiliki. Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar di Pura Dalam Balingkang juga memiliki makna tatwa, susila, upakara, dan makna teologi yang terkandung pada Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar yaitu sebagai tempat untuk memuja roh suci leluhur atau sinkretisasi Siwa Buddha. Tampak dari adanya tempat pemujaan untuk Dewa Siwa dan Buddha di Pura Dalam Balingkang. Sekarang kita lagi sembahyang di Pura Subandar dalam Balingkang. Nah, ini baru kita matur bakti. Asal-usul atau sejarah dalam Balingkang berkembang juga di masyarakat menjadi sebuah kisah mitos yang melegenda di kalangan masyarakat seputaran Dalam Balingkang. Diceritakan pada zaman dahulu seorang raja bernama Sri Jayapangus memerintah di Bukit Panarajon, memiliki seorang permaisuri yang tidak memiliki keturunan sehingga dijuluki Dewi Mandul. Raja menjadi khawatir karena tidak memiliki generasi penerus untuk melanjutkan pemerintahan di tahta kerajaan di Keraton Bukit Panarajon. Itu ketika raja jalan-jalan di pasar ketemulah dengan seorang wanita cantik keturunan Cina. Karena kecantikan wanita tersebut berniatlah beliau mengawininya. Bujur kan pengayah dari tinggi. Pura napi wasana gitu. Pelinggih Ayu Mas Subandar. Kalau mau sembahyang niki napi sebenarnya tujuannya orang sembahyang niki. Di sini bisa lunas panah itu. Kalau punya warung atau toko itu bagus itu lunas silpa. Buat rezeki ya istilahnya ya. Lancarkan rezeki. Ya. Sudah lama ya rezeki Jo? Sudah 2 tahunan. 2 tahunan. Sekarang jero sering rezeki? Ya, jero nyoman. Jero nyoman ya. Oh nggih matur seru jero nyoman. Pernikahan diam-diam dilakukan, namun tentunya pasti akan diketahui juga oleh Betara Siwa. Raja Sri Jayapangus diusir dari Panarajon karena kesalahan beliau kawin diam-diam tanpa upacara adatnya yang tidak pantas dilakukan oleh seorang raja. Akhirnya Raja Sri Jayapangus bersama kedua permaisurinya meninggalkan kerajaan dan turun bukit menyusuri hutan ke arah timur laut. Saat perjalanan, puting beliung dan hujan deras tanpa henti, tanpa mengenal terus berlanjutkan perjalanan. Saat sampai di Gunung Lebih,
Beliau beristirahat dan melakukan semadi dan memohon petunjuk kepada para dewa. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan sesuai petunjuk. Saat hujan reda, beliau berhenti dan memasang tenda. Tempat tersebut bernama Dharma Anyar, sebuah tempat yang juga menjadi tempat pertapaan para maharsi dan empu. Dan di Dharma Anyar beliau membangun keraton kerajaan dan juga tempat suci yang bernama Balingkang. Pernikahan Sri Jayapangus dengan putri Cina yang dikenal dengan nama Dewi Danu menghasilkan seorang putra bernama Maya Denawa. Dinobatkan menjadi Raja Badulu di Pejen. Kerajaan Balingkang akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit, dan bekas Kerajaan Balingkang dijadikan tempat pemujaan yang sekarang yang dinamakan Pura Dalam Balingkang. Dipercaya sebagai tempat istana dari Ida Betara dalam Balingkang atau Raja Sri Jayapangus. Beliau disucikan dalam bentuk upacara yatnya dan disetarakan dengan Dewa Siwa atau Dewa Surya oleh para pemujanya. Nah, sejumlah versi yang berkembang di masyarakat dan mungkin saja ada versi lainnya. Namun demikian bisa kita garis bawahi sudah terjadi alkulturasi budaya Hindu dengan Buddha dari zaman nenek moyang Bali kuno, termasuk juga warisan budaya sekiranya berhubungan dengan asal-usul atau sejarah keberadaan Balingkang. Seperti sejumlah pura di Bali terdapat juga pemujaan untuk etnis Cina seperti bentuk pagoda atau kongcu, menggunakan uang kepeng dari Cina atau Sigolong untuk perlengkapan upacara yatnya umat Hindu dan lingga berupa barong landung pada sejumlah pura.
Kawanan pinggir kawanan terus semeton Pandi ditugaskan terus winter yang di kawanan itu ditugaskan lagi gitu kan. Oh berarti niki pandai mantan kan niki nabi sarang pangkasnya. Oh, gitu. Ya, kita nih.